Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Dwi Enggar Purnomo dari kelas manajemen dakwah C. Baik, di sini saya ingin menjelaskan hadis pertama dalam kitab Arba'in tentang niat. Dosen pengampu Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Baik, di sini dapat kita lihat bersama-sama di PPT ada 4 menu yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti, yang mana kompetensi inti berisi 1. Menerima dan meyakini bahwa Al-Quran dan hadis merupakan ajaran Islam yang harus diikuti. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan hadis Arba'in tentang niat. Yang ketiga, memahami pengetahuan dengan cara mengamati berdasarkan rasa ingin tahu tentang pentingnya niat dalam melakukan sesuatu hal. Baik, kita lanjut ke menu yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dengan mengikuti hadis dan Al-Quran. Yang kedua, menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendemonstrasikan dalam melakukan perbuatan harus didasari dengan niat. Yang terakhir, keempat, memahami arti dan isi kandungan dari hadis riwayat Muslim tentang niat. Baik teman-temanku sekalian, kita lanjut materi pembahasan. Baik, di materi juga akan membahas beberapa subjudul, yaitu kita akan membahas pengertian niat, yang kedua hadis tentang niat dan terjemahannya, dan yang ketiga isi kandungannya. Baik teman-temanku sekalian, pertama kita akan membahas tentang pengertian niat. Niat adalah tergeraknya niat menuju apa yang dianggapnya sesuai dengan tujuan, baik untuk memperoleh manfaat atau mencegah keburukan, atau niat adalah sesuatu kehendak yang dibarengi dengan tindakan, dan niat ini merupakan barometer untuk meluruskan suatu tindakan. Baik teman-teman sekalian, lanjut kita akan membahas hadis niat dan terjemahannya, yaitu yang mana bunyi hadis riwayat Muslim tentang niat adalah An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai. Kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu isi kandungan dari hadis riwayat Muslim tentang niat. Yang pertama, niat merupakan syarat diterima atau tidaknya amal perbuatan. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan ditempatkan di hati. Yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah. Yang keempat, semua perbuatan yang mubah jika diiringi dengan niat, maka dia akan bernilai ibadah. Oke teman-temanku semua, kita lanjut ke menu yang terakhir, yaitu kuis. Di sini kita akan menghadapi kuis dan ada juga pilihan opsinya. Soal pertama, hadis niat merupakan sepertiga ilmu. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu option A, perbuatan tangan, kaki, dan mulut. Option B, perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Jika kita menjawab option A, jawabannya salah. Dan jika kita menjawab option B, jawabannya Benar. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar titik-titik. Option A, niatnya.
B. Sikapnya. Jika kita menjawab option A, jawabannya benar. jika kita menjawab option B, jawabannya Salah. soal ketiga. Waktu pelaksanaan niat yaitu titik-titik. Option A pada akhir ibadah, option B pada awal ibadah. Jika kita menjawab option A, jawabannya Salah. dan jika kita menjawab option B, jawabannya Benar. lanjut teman-teman sekalian. Pertanyaan keempat. Niat dalam pelaksanaan sholat termasuk option A wajib, option B sunnah. Dan jika kita menjawab option A, jawabannya Benar. dan jika kita menjawab option B, jawabannya Salah. Oke, lanjut teman-teman. Soal yang terakhir. Setiap ibadah yang tidak dimulai dengan niat akan titik-titik. Option A bermanfaat, option B sia-sia. Jika kita menjawab option A, jawabannya Salah. dan jika kita menjawab option B, jawabannya Benar.